Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari The Lazy Gadgets. Jadi gue nggak akan diproses lagi untuk pronunciation-nya. Dan hari ini gue akan nge-review salah satu barang yang cukup khusus buat Sultan ya gue bilang ya. Dan ini tuh cocok banget lah buat kalian yang udah dapat angpau tuh 10 juta, 8 juta. Terus kayak, kok mau ngabisin kemana ya? Dan ini adalah mungkin salah satu barang yang kalian perlukan. Dan ini harganya ya, di sini kan gue bandinginnya sama AirPods nih, AirPods yang udah gue stikerin. Ini tuh hampir 2 kali lipatnya. Jadi kita langsung aja nge-review Sennheiser Momentum TW. Nah, ngebuka dari kotak, gue nggak bikin lah yang namanya unboxing-unboxing. Itu kalian akan langsung disambut dengan packaging yang bener-bener kelihatan premium banget, eksklusif banget. Karena dia itu kayak fabrik abu-abu, dan dari sini tuh udah kelihatan kayak mahal gitu ya. Dan di bagian belakang tuh kalian akan melihat satu buah tombol kecil. Ini tuh untuk sebagai indikator baterainya. Dan dia itu pakai skemanya itu kayak lampu lalu lintas. Jadi kayak merah, kuning atau oranye, dan hijau. Itu udah tau lah pasti high, mid, low. Dan di sini dia juga yang menjadi kelebihannya dibandingkan si AirPods itu dia menggunakan USB-C yang berarti ini jauh lebih universal dibandingkan AirPods yang cuman menggunakan Lightning port. Dan untuk pembukaannya juga lebih enak yang ini sih, ini lebih bisa satu tangan dan itu lebih harus ke dua tangan bukanya. Karena dia itu lebih besar karena bentuknya agak lebih panjang dan lebih tebal. Oh ya, di sini waktu kalian ngebuka kotaknya, kalian juga akan langsung mendapatkan 4 ear tips, itu dari yang paling kecil, medium, dan akhirnya besar. Dan itu juga kalian mendapatkan sebuah kabel pendek USB A to C itu buat ngecharge. Nah, selanjutnya abis itu kita kan ngebuka casingnya kan, udah kayak mau nge-propose orang married gitu kan, bener-bener kayak naruh cincin. Dan di sini tuh dia akan langsung kelihatan tulisan Sennheiser dan kelihatanlah 2 earbuds-nya. Nah, yang menjadi hal yang menarik adalah coating untuk inner dia itu pakai plastik, sedangkan yang luar itu kayak kelihatan premium, jadi kayak dalam itu cuma plastik hitam gitu. Dan gue ngelihatnya karena outernya emang dibikin keren dan innernya dibikin lebih plastik itu biar kalian tuh bawanya kemana-mana lebih ringan, dan karena ini emang buat portabilitas lah. Masa lu punya earbuds wireless tapi pakainya cuma di rumah doang, itu buat apa maksud gue? Mending lu pakai headphone sekalian. Ngomongin desain dari earbuds ini, dia akan terlihat sangat besar, lumayan besar jika dibandingkan dengan AirPods. Kalau AirPods itu kan kelihatannya lebih ke arah panjang kali ya, dimana kalau kalian pakai itu kalian lagi kelihatan kayak pakai punya beler gitu kan, kayak panjang gitu kan. Kalau ini tuh lebih ke gemuk, jadi kalau kalian pakai itu dia kayak ini, kayak kalian memakai penyumbat telinga tuh yang kayak kelihatan besar banget. Memang sih dua-duanya itu pokoknya pasti bakal ngebuat orang yang lewat di samping kalian terus kayak, ini orang kayak sakit kali ya make beginian. Nah, selanjutnya ngomongin desain lagi, itu ada satu hal yang mungkin menjadi salah satu hal krusial dari earbuds ini, dimana dia itu nggak punya tombol fisik sama sekali. Jadi bener-bener kalian nggak akan menemukan yang kayak klik-klik yang pernah yang dulu banget gue review itu ada QCY, QS7 itu Bluetooth juga, tapi dia udah punya tombol fisik, itu lebih gampang. Di sini tuh lebih ke touch control. Dan untuk ngebahas touch control ini, gue mungkin akan ngebahas setelah gue ngebahas konektivitasnya atau masalah Bluetooth-nya. Nah, satu hal lagi yang namanya desain tuh pasti berhubungan juga dengan fitting di telinga kalian. Jadi kalau kalian pakai telinga kalian tuh, kalau buat gua atau mungkin kalian tahu William atau kayak Louis itu yang punya daun telinga yang gede, itu tuh fittingnya pas. Tapi buat kayak si cewek-cewek, terus kayak si Aldo itu yang agak kecil, itu mungkin agak mengganggu. Nah, selanjutnya gue ngebahas Bluetooth dulu. Si Bluetooth ini tuh dia menggunakan Bluetooth yang udah yang versi 5. Jadi kalau masalah jarak, jauh, itu udah nggak masalah sama sekali. Gue udah coba dari, mungkin kalau gue itu kira-kira ya, itu 10 meter itu nggak ada gangguan sama sekali. Walaupun ada satu tembok yang ngalangin. Nah, yang jadi masalah sebenarnya cuma satu, di mana kalau ngomong pairing kiri kanan, kalian cabut ke pause, itu udah nggak masalah sama sekali. Seperti yang gue bilang tadi masalah Bluetooth 5. Yang jadi masalah tadi adalah ketika kalian udah nge-pair. Jadi
beberapa device Bluetooth itu emang ada yang bisa istilahnya itu bisa dipakai rame-rame lah. Jadi kayak kalau gua connect, yang lain bisa connect langsung take over. Sedangkan yang ini itu lebih ke arah yang secure. Jadi kayak contoh gua udah nge-pair, terus kayak ada anak TLM yang pengen pakai dan pengen nge-pair, itu tuh gua harus nge-unpair dulu. Jadi kayak kerjanya itu jadi lebih ribet, harus ngelepas Bluetooth dari handphone gua. Satu lagi yang pengen gue bahas adalah si earbuds ini itu udah support aptX, aptX low latency, dan AC codecs. Nah, masuk ke touch control yang merupakan salah satu fitur yang lumayan menjadi mungkin plus buat some people dan minus buat some people. Karena di sini kan kalau kalian keluarin tuh udah nggak ada tombol fisik, jadi semuanya itu melalui si lempengan besi di sini. Dan yang menjadi masalah, mungkin gua akan ngejelasin dulu. Pertama, untuk pairing itu kalian hanya perlu menahan 5 detik kiri kanan bareng. Jadi kalau kalian pakai, kalian akan kelihatan kayak orang yang lagi mencoba menutup telinga kalian untuk nge-pairing. Sedangkan untuk factory reset itu kalian nahan selama 30 detik, yang kelihatan lebih aneh lagi. Tapi untuk yang baru out of the box pasti defaultnya udah ready to pair, jadi kalian tinggal connect. Nah, selanjutnya ini untuk yang masalah kiri sama kanan. Jadi kiri sama kanan tuh fungsinya beda. Fungsinya beda ya gue katain ya. Jadi buat kalian yang kebiasaan pakai satu earbuds doang itu pasti agak mengganggu karena dari aplikasinya itu nggak ada settingan buat ngeganti fungsinya. Jadi kayak yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, atau yang lu pengen di kanan semua segala macam itu nggak ada. Jadi gue jelasin dulu. Dia itu terbagi jadi 1 tab, 2 tab, 3 tab, sama tahan ya. Jadi yang kiri itu untuk 1 tab dia akan nge-play lagu. 2 tab itu dia bakal nge-next lagunya, 3 tab dia bakal nge-previous lagunya, dan untuk tahan dia akan turunin volumenya. Dan kalau di PC itu sekali turun tuh 6 poin. Sedangkan yang kanan, yang 1 tab itu untuk ngaktifin yang namanya kayak Google Assistant, Siri, sama si Cortana kalau di PC. Dan ngangkat telepon. Yang 2 tab itu untuk ngaktifin sebuah fitur yang namanya transparent hearing yang nanti akan gue bahas juga. Dan untuk naikin, untuk nge-reject telepon. Dan yang hold itu untuk naikin volume dan sama itu 6 poin. Jadi touch control ini untuk play pause semua akan di kiri. Jadi buat kalian yang biasa pakai kanan udah pasti kalian harus adaptasi untuk pakai kiri doang kalau kalian tidak mau menggunakan satu earbuds dan harus memegang handphone kalian. Maksud gue kan orang-orang yang pakai earphone wireless, earbuds wireless kan prefernya itu nggak usah megang handphone lagi untuk cuma sekedar kontrol musiknya doang. Nah, sebagai komparasinya, si Apple AirPods sebenarnya lebih limited lagi untuk masalah tab-tabnya. Dia itu cuma 1 tab, tapi di sini kalian bisa atur. Contohnya yang kiri tab 1 untuk play, yang kanan tab 1 untuk next, atau diubah, atau untuk Siri, atau untuk dua-duanya play, itu bisa. Itu salah satu kelemahan dari si Momentum TW ini menurut gua. Nah, selanjutnya gua akan ngebahas aplikasinya yang udah ada di handphone gue juga. Ini nama aplikasinya itu Sennheiser Smart Control. Dan dari awal, kalau ini langsung connect, nah harusnya udah connect. Interface awalnya kalian akan langsung ngelihat si Momentum TW-nya. Dan di Momentum TW ini kalau kalian klik, yang kiri kalian klik, dia akan ngasih penjelasan kayak yang tadi gue bilang, yang 1 tab untuk apa, 2 tab untuk apa, dan lain-lain. Dan yang kanan dia juga ngasih penjelasan yang tadi gue bilang. Dan di sini kalian akan melihat baterainya dari kiri sama kanan. Nah, di bawah itu di setting dia punya satu setting yang namanya Smart Pause. Itu yang gue bilang tadi. Kalau kalian membuka atau melepas si earbuds dari telinga kalian, dia akan otomatis pause, dan ini bisa dinonaktifkan kalau kalian pengen melepas dan yang kiri tetap nyala. Terus ada juga yang namanya auto save call. Jadi kalau contohnya ada telepon masuk dan kalian pengen langsung angkat telepon, kalian cabut earbuds-nya, pasang di telinga kalian, dan itu akan langsung nerima telepon. Terus ada voice assistant access. Ini buat yang 1 tab yang tadi. Jadi kalau kalian tap sekali, kalau kalian nggak mau yang Siri, Cortana, di mana itu kerasa mengganggu atau kalian nggak kepake, itu bisa dinonaktifkan. Nah, itu doang untuk masalah settingnya, dan di situ ada lagi yang namanya equalizer. Itu tuh buat ngatur-ngatur sound lah, yang mau lebih ke treble boost atau bass boost. Nah, yang menarik adalah transparent hearing. Jadi transparent hearing ini adalah salah satu fitur di mana mic-nya si Sennheiser Momentum TW ini dia akan jadi ngarah ke luar. Jadi dia akan nangkep ambient sound di luar dan itu bakal digabungin ke lagu kalian. Jadi contohnya kalian lagi di kereta, terus ada announcement kereta kan, biasa kan di MRT luar tuh ada announcement udah sampai stasiun mana dan lain-lain. Atau kalian lagi hujan,
pengen nambahin ambience hujan ke dalam lagu kalian itu juga bisa. Atau kalian lagi ngobrol sama orang dan saya ngobrolnya itu cuman singkat banget dibanding kalian bener-bener ngelepas earbuds kalian itu kan jauh lebih ribet. Itu adalah dimana kalian mengaktifkan yang namanya transparent hearing ini. Itu tuh diklik 2 kali dan dia akan langsung nyala. Nah, yang menjadi masalah menurut gua adalah transparent hearing ini untuk masalah announcement oke lah, masalah hujan oke lah. Tapi buat untuk ngedengerin orang itu kayaknya masih susah banget karena percakapan dari orang itu bakal nyampur langsung ke lagu kita. Jadi bukan lagunya berhenti, jadi dia akan nyampur ke lagu kita. Nah, di sini adalah satu opsi yang itu namanya untuk keep music play-nya di off. Jadi dengan kalian mengaktifkan transparent hearing, itu lagunya bakal mati atau berhenti, bukan mati. Nah, selanjutnya salah satu yang paling krusial adalah masalah sound quality. Sound quality dari earbuds ini tuh bisa bilang standarnya Sennheiser banget lah. Kalian akan langsung mendapatkan sebuah earbuds Sennheiser dan itu tuh full wireless. Dimana kalau untuk masalah high-nya itu udah clean, udah detail banget. Tapi untuk beberapa anak-anak TLM yang udah nyoba katanya emang si high-nya ini agak pedes dan bikin capek dengernya. Kalau gue sih enggak ya, mungkin emang cocok di telinga gue. Untuk masalah bassnya itu lebih ke warm dan detailnya itu bakal berantakan kalau kalian dengarnya di max volume. Sedangkan untuk bassnya itu lebih ke arah warm dan untuk masalah detail sama punch-nya itu nggak terlalu berasa. Apalagi kalau kalian mainnya udah di max volume itu pasti detail dari bassnya itu bakal jauh berantakan. Dan si earbuds ini cocok buat kalian yang demen sama lagu dengan vokal-vokal yang tinggi, suara-suara cewek tinggi, atau dengar lagu jazz itu masih oke. Tapi untuk lagu dinamik itu nggak cocok karena udah nggak ngejar. Nah, soundstage dari earbuds ini bisa dibilang penempatannya udah pas, tapi pasti nggak sebanding kalau gue bandingin sama Sennheiser yang over the ear. Jadi buat kalian yang lebih demen pergi-pergi kayak naik pesawat, mungkin gue akan lebih merekomendasikan si Sennheiser PCX550 yang emang ada fitur untuk noise isolation-nya. Selanjutnya adalah masalah baterai dari earbuds ini yang objektif banget lah. Kalau buat gue pribadi sih, gue sih nggak cocok ya. Karena si earbuds ini itu untuk dari 100 ke 0, itu tuh kira-kira 3,5 jam sampai 3-45 menit lah. Dimana kalau kalian ngecas di sini, itu bisa dapat 2 kalinya lagi. Jadi kalau di totalin tuh kalian dapat lah sekitar 11 jaman 15 menit. Untuk sebagai komparasi, si AirPods ini itu untuk sekali dengarnya itu 5 jam. Dan kalau kalian ngecas, itu bisa sampai 24 jam kalau klaimnya si Apple. Jadi jauh banget maksud gue untuk masalah perbandingan jamnya ini. Untuk ngecasnya juga ini kalian ngecas untuk 0-100% tuh dapatnya 1,5 jam. Dan untuk si Apple AirPods ini dalam waktu 15 menit aja kalian udah bisa dapat 2,5 jam. Jauh kan? Menurut gue sih nggak worth ya untuk masalah baterai ini kayak terlalu, walaupun beberapa orang mungkin denger 3 jam udah hitungannya udah terlalu lama sih. Oke, sebelum memasuki kesimpulan, gue akan memberikan sedikit opini gue di mana gue menemukan beberapa bug-bug lah. Di mana yang paling penting adalah si Sennheiser itu menyiapkan update untuk si earbuds ini. Karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, contohnya ya. Ini kan biasa pakai 2 nih. Terus kalau orang motoran kan pasti pakai 1, nggak mungkin 2. Kalau pakai 2 kan lo nggak bisa denger apa-apa. Nah, jadi kalau di sini, kalau kalian cuma pakai kanan, itu bisa nyala tapi play-nya itu harus dari device. Sedangkan kalau kalian cuma pakai kiri, kalian mau play dari handphone pun dia nggak akan nyala sama sekali. Itu cukup aneh menurut gue. Selanjutnya adalah masalah kalau kalian lagi ngobrol sama orang. Kalian ngobrol sama orang, kalian cabut 1 earbuds, kalian cabut 2 earbuds kan. Kan nggak mungkin kalian pakai 1, pasti informasi yang kalian dapetin kan pasti kayak bakal keganggu sama lagu kalian. Terus secara logika pasti kalian akan memegang kedua earbuds itu pada satu tangan. Dan itu akan ngeplay lagunya. Ini bakal ngeganggu banget. Contoh kalian lagi nonton Netflix, terus kayak tiba-tiba menitnya udah nambah 2 menit dan kalian harus nge-scroll lagi buat nyari sampai mana kalian nontonnya. Terus ada masalah custom tab juga di mana nge-tap lebih dari 1 kali itu kadang nggak bakal kebaca semuanya. Contoh kalian nge-tap 3 kali itu bakal kebaca 2 kali doang dan inputnya akhirnya jadi berubah. Jadi satu hal lagi yang gue tambahin adalah ini tuh nggak waterproof. Jadi dia cuma splash proof, jadi buat jogging pagi-pagi masih aman, tapi buat kalian yang udah olahraga berat yang sampai keringatnya lebay banget itu mungkin memilih alternatif lain lah untuk masalah earphone. Dan terakhir mic-nya itu setelah gue coba ternyata si AirPods sedikit lebih clear. Nah, masuk ke harga mungkin agak syok ya. Ini harganya itu 299 USD. Jadi kalau gue lagi syuting sekarang itu harganya kurang lebih 4,2 jutaan. Tapi di Indonesia belum tahu resmi masuknya berapa.
Jadi gue bisa bilang Sennheiser Momentum TW adalah sebuah earbuds yang cocok banget buat kalian yang mencari sound quality yang bagus banget sekelas Sennheiser, tapi kalian siap membayar $300, siap dengan baterai yang cuma 3 jam, terus siap juga masalah tap control yang tidak responsif, terus sebenarnya nggak sampai selebay itu sih nggak responsifnya, tapi kadang tuh bakal keganggu aja sih kalau udah lebih dari 2 kali, dan masalah tap control kiri kanan yang nggak bisa di custom. Dan semuanya dalam packaging wireless yang tidak ada masalah sama sekali. So, itu aja review dari Sennheiser Momentum TW. Jangan lupa like, comment, share video ini untuk sultan-sultan di luar sana yang mau menghabiskan angpaunya. Jangan lupa juga follow Instagram gue di @thelazygadgets dan @jordileonardo_2. Jangan lupa juga subscribe ke channel ini karena gue akan semakin rajin sejak tidak adanya skripsi lagi. So, gue berharap 3 sih kalau bisa. So, thank you so much guys for watching. Ini mungkin review terpanjang yang pernah gue lakuin di channel ini. Bye-bye guys.